Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesuksesan. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Wali Songo ya. Dari yang pertama sampai yang ke-9 kita akan bahas termasuk silsilah dan lain sebagainya. Semoga video kali ini benar-benar bermanfaat dan bisa menjadi referensi sahabat-sahabat semua dalam mencari sumber tentang Wali Songo dan sejarahnya. Yang pertama, teman-teman, kita bahas adalah Sunan Gresik ya. Karena Wali Songo berjumlah 9 wali. Yang pertama kita bahas adalah Sunan Gresik. Silsilah para wali. Secara singkat, teman-teman bisa melihat bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut Sunan Gresik mempunyai silsilah hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam gambar di sini hanya penggalan ya. Kita melewati 15 silsilah ya. Akan tetapi yang jelas Syekh Maulana Malik Ibrahim itu keturunan dari Syekh Ahmad Syah Jalal, yang ke atas hingga 15 silsilah, kemudian sampai ke Imam Husain dan sampai ke Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidatina Fatimah. Selanjutnya, Sunan Gresik diperkirakan lahir di Samarkand ya, yaitu di Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Disebut juga sebagai Syekh Maghribi ya. Ada yang mengatakan juga beliau disebut kakek bantal. Kemudian Sunan Gresik juga bersaudara dengan Syekh Jumadil Kubro. Pernah bermukim di Champa, sekarang Kamboja ya, selama 13 tahun sejak tahun 1379. Diyakini orang Islam pertama yang masuk di Jawa adalah beliau, Sunan Gresik. Kemudian tahun 1392 Masehi, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya. Sedikit tentang Sunan Gresik. Kemudian beberapa versi menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali yakni Desa Sembalu ya, daerah yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Desa Sembalu sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, 9 km utara kota Gresik. Aktivitas pertama yang dilakukan ketika itu adalah berdagang dengan cara membuka warung. Warung itu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang murah. Maulana Malik Ibrahim juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis. Julukan beliau yaitu kakek bantal mengajarkan cara-cara bercocok tanam. Ia merangkul masyarakat bahwa kasta yang disisihkan dalam Hindu. Maka sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selesai membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di Leran tahun 1419 Masehi, Maulana Malik Ibrahim wafat. Makamnya kini terdapat di Kampung Gapuro, Gresik di Jawa Timur. Ya, teman-teman bisa melihat suasana makam dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel. Silsilahnya yaitu Sayyid Ali Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau adalah putra dari Syekh Ibrahim Samarkand ya. Kemudian naik ke atas Syekh Jamaluddin Syekh Jalal
atau Syekh Jumatil Kubro, naik ke atas Syekh Ahmad Syekh Jalal, sampai ke atas 15 silsilah hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena bagannya agak banyak ya teman-teman, ini hanya ringkas silsilah beliau hingga sampai ke Rasulullah. Sunan Ampel pada masa kecilnya bernama Raden Rahmat. Diperkirakan lahir pada tahun 1401, yaitu lahir di Champa. Ensiklopedia van Nederlands India Kamboja Raffles menyatakan bahwa Champa terletak di Aceh yang kini bernama Jompa. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 ya, untuk menemui bibinya yaitu Darawati. Darawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu Kertawijaya. Kemudian Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Di antara anak-anak beliau adalah Nyai Ageng Maloka, Maulana Maktum Ibrahim, Sunan Bonang, Syarifuddin Sunan Derajat, dan Dewi Saro. Ya. Diperkirakan wafat pada tahun 1481 yaitu di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel di Surabaya. Ini adalah silsilah ya, dari beliau Sunan Ampel. Teman-teman bisa memperhatikan ya, bisa belajar. Ini adalah suasana makam ya dari Sunan Ampel di Surabaya. Selanjutnya kita masuk ke Sunan Bonang, ya, yaitu putra dari Sunan Ampel ya, dari Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Maktum Ibrahim. Beliau wafat di Tuban tahun 1525. Putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila ya, beliau yaitu putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Jepara. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 dan makamnya ada di Gresik. Memusatkan dakwahnya di Tuban. Metode dakwahnya menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Karya sastra Sunan Bonang banyak mengubah sastra, mengubah nasastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Antara lain suluk wijil. Sunan Bonang juga mengubah tembang tombo ati. Apa pula sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang dahulu diperkirakan merupakan karya Sunan Bonang dan oleh ilmuwan Belanda seperti Schaereke disebut ya, Handboek van Bonang atau buku Sunan Bonang. Tetapi oleh Drewis, seorang pakar Belanda lainnya, dianggap bukan karya Sunan Bonang, melainkan dianggap sebagai karyanya. Ya, ini sedikit perbedaan ya pendapat. Keilmuan Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Beliau mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau kombinasi dengan keseimbangan pernafasan yang disebut dengan rahasia Alif Lam Mim, yang artinya hanya Allah yang tahu. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang beliau ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Secara awam diartikan yaitu mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf hijaiyah dan nantinya setelah mencapai tingkatnya diharuskan bisa membaca dan memahami isi Al-Quran. Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud atau sholat dan zikir. Hingga sekarang ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia. Teman-teman bisa mencari ya.
Ya, ini teman-teman bisa melihat ya, Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam. Di antara karya Sunan Bonang adalah Tombok Ati, ya, itu adalah dari Sunan Bonang. Teman-teman bisa melihat ini adalah makam Sunan Bonang di Tuban. Selanjutnya yang keempat adalah Sunan Derajat. Beliau juga termasuk putra dari Sunan Ampel, dari Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat biasa disebut ya, atau dengan nama lain Raden Qasim atau Syarifuddin, itu nama aslinya, yaitu putra dari Sunan Ampel. Dakwahannya dengan menggunakan pendekatan kultural, yakni dengan menciptakan tembang pangkur, perhatian serius pada masalah sosial dan orientasi kegotong royongan. Setelah pelajaran Islam dikuasai, beliau mengambil tempat di Desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Lamongan, sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Beliau memegang kendali kerajaan di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom Kerajaan Demak selama 36 tahun. Beliau sebagai wali penyebar Islam yang terkenal ya, sosiawan, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin, terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial ya, baru memberikan ajaran. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonom. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan menanggulangi kemiskinan, beliau memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak I pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Beliau wafat di Sedayu, Gresik abad ke-16. Teman-teman bisa melihat makam dari Sunan Derajat ya. Selanjutnya Sunan Giri ya. Teman-teman bisa melihat ya silsilah dari Sunan Giri ini ya, dari Maulana Ishaq, kemudian naik ke Syekh Ibrahim Samarkandi, naik ke Syekh Jamaluddin Syekh ya, kemudian naik ke Syekh Ahmad Syekh Jalal dan naik hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sunan Giri nama aslinya adalah Raden Paku, putra dari Raden Maulana Ishaq, pendiri dan pembina pesantren di Giri, dengan mengkader muridnya menjadi juru dakwah yang dikirim ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bawean, Kangean, Ternate dan Tidore. Di masa kecilnya Sunan Giri berguru pada Sunan Ampel dan berkenalan dengan Sunan Bonang. Ya. Disebutkan bahwa Sunan Giri dan Sunan Bonang kemudian bersama-sama pergi belajar ke tanah Arab. Setelah kembali ke Jawa, ia kemudian mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebumas. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah ia yang sebelumnya dikenal dengan nama Raden Ainul Yakin mulai dikenal dengan sebutan Sunan Giri oleh masyarakat. Pengaruh Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton, yang menguasai Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Beliau wafat di Giri Gresik tahun 1506. Ini adalah makam dari Sunan Giri ya, di Gresik, Jawa Timur. Oke sahabat, selanjutnya adalah Sunan Kalijaga ya, Sunan Kalijaga dari Tuban ya, ke atas Pangeran Santri Badra Tato Temenggung Wilwatikto, Adipati Tuban ke-6 ya. Ini teman-teman bisa melihat nasabnya. Sunan Kalijaga
diperkirakan lahir tahun 1450 dengan nama Raden Syahid atau Raden Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilotikto atau Raden Sahur. Nama lain Sunan Kalijaga adalah Lokajaya, Syekh Malaya, ya, Pangeran Tuban dan Raden Abdurrahman. Dalam satu riwayat Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra, yaitu Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Ragayuh dan Dewi Sofia. Dakwahnya intelektual dan aktual sehingga para bangsawan dan cendekiawan banyak yang bersimpati kepadanya. Beliau yang mengembangkan wayang menjadi media dakwah dengan bercerita bercorak Islami, mengembangkan seni suara, seni ukir, seni busana, dan seni pahat dan kesusastraan, ya, sastra. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Beliau dimakamkan di Desa Kadilangu dekat Kota Demak, Bintoro. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi orang. Masa hidup beliau diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun, ya. Teman-teman bisa melihat ini gambar-gambar sejarah dari Sunan Kalijaga, ya. Nah, ini ada seperti sekaten, ya, seperti peringatan itu. Oleh Nabi, ada wayang, gamelan. Inilah jejak dari Sunan Kalijaga. Selanjutnya adalah Sunan Kudus. Beliau putra dari Syarif Sayyid Usman Haji atau Sunan Ngudung dengan istri Syarifah Dewi Rahil. Yang ke atas, yang Syarifah Dewi Rahil adalah putri dari Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Benang. Yang ke atas sampai ke Sunan Ampel. Sunan Kudus nama aslinya adalah Ja'far Shodiq, menyebarkan Islam di Kudus dan sekitarnya. Ahli dalam ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir. Karena itu beliau dijuluki Waliul Ilmi. Penyebaran agamanya dilakukan dengan pendekatan kultural, menciptakan berbagai cerita agama, gending, mijil, dan lain-lain. Sunan Kudus pernah menjabat sebagai panglima perang untuk Kesultanan Demak, juga hakim pengadilan di Demak. Di masa pemerintahan Sunan Prawoto, dia menjadi penasihat bagi Arya Penangsang. Sunan Kudus menggunakan sapi sebagai sarana penarik masyarakat untuk datang mendengarkan dakwahnya. Ya, makamnya ada di Kudus. Ya, teman-teman bisa melihat Menara Kudus. Ini adalah jejak peninggalan Sunan Kudus. Ini adalah makam Sunan Kudus. Selanjutnya, ya, Sunan Muria, yaitu putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria termasuk putra dari Sunan Kalijaga dengan nama asli Raden Umar Said. Memusatkan kegiatan dakwahnya di Gunung Muria, ya, sebelah utara kota Kudus. Teman-teman pasti tahu, menjadikan desa-desa terpencil sebagai pusat dakwahnya. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Beliau senang bergaul dengan masyarakat jelata, ya, dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, melaut, dan lain sebagainya. Sunan Muria seringkali dijadikan pula sebagai penengah dalam konflik internal dan di Kesultanan Demak sekitar tahun 1518 sampai 1530, ya. Beliau terkenal cerdas ketika memberikan solusi. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah lagu Sinom dan Kinanti. Ini adalah gambar, ya, foto dari makam Sunan Muria di Kudus.
Selanjutnya Sunan Gunung Jati, terakhir ya, wali ke-9. Beliau ini silsilahnya ya, nama lainnya Syarif Hidayatullah ya, Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon ya, teman-teman pasti tahu. Sunan Gunung Jati nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Lahir di Mekah 1488. Beliau adalah cucu Raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi. Mengembangkan Islam di wilayah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak atas restu kalangan ulama lain, ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati, satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai cucu Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Beliau mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur ya, berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Ini peninggalan-peninggalan dari beliau Sunan Gunung Jati ya. Bersama putranya Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten ya. Penguasa setempat pucuk umum menyerahkan sukarela penguasaan wilayah Banten tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Pada usia 89 tahun Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Kekuasaan itu diserahkan pada Pangeran Pasarian. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon ya. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati sekitar 15 km sebelum kota Cirebon. Ya, teman-teman bisa melihat gambar foto ya dari jejak-jejak sejarah peninggalan dari Sunan Gunung Jati. Oke teman-teman, sedikit yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, semoga bermanfaat, bisa menjadi video referensi teman-teman. Silahkan dibagikan ya, jangan lupa subscribe channel ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.